Hai guys, aku Nina. Di video kali ini aku mau membahas soal isu-isu yang lagi viral banget dan lagi hits banget di sini, yaitu tentang revisi UU TNI yang kemarin disahkan oleh DPR RI. Ternyata dari undang-undang tersebut itu menuai pro dan kontra, menuai permasalahan, menuai kehebohan. Kenapa tiba-tiba DPR mengesahkan UU TNI? Ada apakah gerangan? Kenapa tiba-tiba banget mengesahkan yang membuat masyarakat akhirnya turun ke jalan lagi menolak undang-undang TNI karena mereka merasa Indonesia sudah tidak baik-baik saja. Jadi di video kali ini aku membahas tentang revisi UU TNI, reformasi atau kemunduran. Kita mulai pembahasannya pertama. Jadi, pada tanggal 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau biasa disingkat DPR RI resmi mengesahkan sebuah revisi Undang-Undang TNI. Dan di mana dari revisian undang-undang ini menuai berbagai reaksi terkejut dari masyarakat, entah itu dari kalangan mahasiswa, kalangan aktivis, dan sebagainya, yang bertanya-tanya kenapa tiba-tiba banget nih DPR RI ini mengesahkan sebuah undang-undang TNI. Kenapa secara tiba-tiba? Dan itu sangat relatif cepat dan tidak ada yang menduga bahwa akan disahkan revisi undang-undang tersebut. Nah, pemerintah dan DPR beralasan bahwa revisi ini dibuat untuk meningkatkan peran TNI dalam menghadapi tantangan keamanan nasional yang semakin kompleks. Tapi, masyarakat itu beranggapan dan khawatir bahwa revisi ini justru menjadi langkah pemerintah untuk kembali sebelum kembali masuk ke Orde Baru atau mundur bagi reformasi militer yang telah berlangsung sejak 1998. Nah, revisi UU TNI ini disebut-sebut bisa mengembalikan praktik dui fungsi ABRI, yaitu peran ganda militer dalam bidang pertahanan dan pemerintahan sipil. Reformasi 1998 ini memang menghapus praktik dui fungsi ABRI ini supaya memastikan supremasi sipil atas militer. Tetapi revisi terbaru ini menimbulkan kekhawatiran bahwa militer bisa saja kembali menguasai ruang-ruang sipil masyarakat. Dan jadi bayangin guys, bisa saja pemerintah militer itu bisa saja menduduki posisi manapun di sipil. Jadi bisa aja kayak bos kalian itu nanti bisa jadi tentara yang memiliki wewenang senjata. Dan dari revisi Undang-Undang TNI ini, masyarakat sekitar akhirnya melakukan sebuah aksi demonstrasi pada tanggal 20 Maret 2025 di gedung DPR RI. Semua mahasiswa, semua masyarakat terjun ke jalan menyuarakan untuk menolak undang-undang tersebut karena mereka khawatir bahwa takutnya bisa kembali lagi seperti zaman Orde Baru di mana militer lebih menguasai dalam bidang apapun. Nah, kalau kita mau ngomongin apa aja sih yang ditolak sama masyarakat tentang poin-poinnya, yang pertama yaitu tentang tambahan wewenang dari Undang-Undang TNI. Jadi di salah satu pasalnya di Undang-Undang TNI ini menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia ini memiliki hak untuk bisa menguasai atau mengambil wewenang masyarakat sipil di berbagai bidang apapun. Bisa saja jadi dalam artian tentara ini berhak untuk mengambil wewenang seperti di kecamatan, mungkin menjadi seorang camat, menjadi bupati, gubernur, itu bisa saja karena mereka mempunyai wewenang tersebut. Dan bisa saja mereka menjadi profesi lain, yang profesi apapun bisa. Bayangin ya kalau kalian di perusahaan nih, perusahaan A, bos kalian ini seorang tentara yang memiliki wewenang di kantor tersebut dan memiliki wewenang persenjataan. Dan seperti yang kita tahu bahwa seorang tentara itu memiliki wewenang memiliki senjata api. Jadi bayangin aja guys, kalau kita punya bos, kita salah, ternyata bos kita ini seorang yang memiliki senjata api. Selain poin yang tentang wewenang tadi, itu juga ada tambahan di mana batas pensiun TNI itu dipanjangi lagi, dilamakan lagi. Jadi yang aku baca itu dari 58 menjadi 60 tahun masa pensiunnya. Lama betul ya.
Revisian UU TNI yang kemarin disahkan ini juga sempat booming banget sampai berhari-hari hashtag tolak RUU TNI di X, di Instagram, di semua platform itu menyuarakan untuk menolak RUU TNI, kembalikan TNI ke Barak, karena ini tuh bener-bener kayak bayangin guys, kita bayangin kalau kita punya kepala desa tapi orang TNI militer, dimana kalau kita salah dikit nanti bisa didera. Agak takut ya bahas ini. Oleh masyarakat dan mahasiswa ini membuat DPR dan pemerintah akhirnya mengklarifikasi tentang permasalahan revisi UU TNI ini. Dan mereka ada beberapa poin yang mungkin bisa aku ringkas di sini. Yang pertama yaitu dari Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani ini menyatakan mengklaim bahwa masyarakat itu jangan asal menolak dulu, jangan asal tolak dulu gitu loh, tolong dipahami dulu tujuan dari RUU TNI ini. Itu dari sisi Ibu Puan Maharani bahwa tidak akan sama sekali merugikan masyarakat atau membuat masyarakat sipil ini terancam. Terus juga dari pihak pemerintah itu berpendapat juga bahwa revisi UU TNI ini tidak akan membangkitkan dui fungsi ABRI yang dulu pernah terjadi di tahun 1998 akan terjadi lagi di depan ini. Banyak demonstrasi, banyak yang terjadi, tapi sayang sekali ternyata undang-undang ini masih tetap disahkan, sudah dilaksanakan, sudah resmi, dan semoga apa yang dikatakan oleh dari pihak pemerintah dan ini disampaikan oleh Ibu Puan bahwa benar, semoga tidak ada dui fungsi dalam tentara di sipil. Itulah yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kalau ada kurangnya tolong banget dimaafin, bisa banget ditambahin nanti di komen, tambahin kalau ada yang kurang ataupun ada saran atau kritikan, boleh banget, aku menerima kritikan apapun. Nah, kita demokrasi guys, jadi harus menerima apapun pendapat kritikan dari orang lain. Oke, bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.